Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kembali nama saya Triwanda Hamidah, nomor induk mahasiswa 12010326713, kelas 3D Manajemen Pendidikan Islam, mata kuliah Manajemen Kearsipan dengan dosen pengampu Ibu Irawati SPDI MPDI. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi penyimpanan arsip dengan sistem abjad. Sebelum saya membahas tentang penyimpanan arsip dengan sistem abjad, terlebih dahulu saya akan membahas tentang apa itu sistem penyimpanan arsip dan apa tujuan penataan sistem penyimpanan arsip. Yang pertama, sistem penyimpanan arsip. Sistem penyimpanan arsip menurut Wursanto menyatakan bahwa sistem penyimpanan adalah rangkaian tata cara dan langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam menyimpan warkat-warkat, sehingga bila mana diperlukan bagi warkat-warkat itu dapat ditemukan kembali secara cepat. Yang kedua, tujuan penataan sistem penyimpanan arsip. A. Agar arsip dapat disimpan dan ditemukan kembali dengan cepat. B. Menunjang terlaksananya penyusutan arsip dengan efektif dan efisien. C. Untuk menjadikan setiap rekor tersebut lebih mudah dicari apabila dibutuhkan untuk referensi. Dan yang D. Memudahkan pencarian arsip jika sewaktu-waktu diperlukan. Tujuan yang lain ialah untuk menjaga bahan-bahan arsip itu agar setiap historis dari perusahaan maupun individu dapat ditempatkan di suatu tempat tertentu, baik dalam kelompok, subjek, daerah maupun bersamaan. Yang terakhir yaitu tujuannya untuk lebih mengembangkan atau lebih menguntungkan apabila bahan arsip itu ditempatkan secara permanen demi untuk kelancaran tugas perusahaan atau lembaga pendidikan atau kantor selama waktu arsip tersebut digunakan. Baiklah, sekarang saya akan membahas tentang penyimpanan arsip dengan sistem abjad. Ada 6 pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian sistem abjad. Yang kedua, keuntungan dari pemakaian sistem abjad. Yang ketiga, kerugian dari pemakaian sistem abjad. Yang keempat, penataan file dengan sistem abjad. Yang kelima, cara penyimpanan dengan sistem abjad. Dan yang keenam adalah prosedur penemuan kembali arsip yang disimpan. 1. Pengertian sistem abjad. Sistem abjad adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan pengelompokan nama orang atau badan atau organisasi. Nama orang atau badan organisasi tersebut disusun berdasarkan urutan abjad. Dengan kata lain, pada penyimpanan arsip dengan sistem abjad ini merupakan salah satu sistem penataan berkas yang menggunakan metode penyusunan berdasarkan abjad secara berurutan dari A sampai dengan Z dengan berpedoman pada peraturan mengindeks. Sistem abjad umumnya dipilih sebagai sistem penyimpanan arsip karena 1. Nama lebih mudah diingat oleh siapapun. Kedua, petugas menginginkan agar dokumen disimpan dari nama yang sama. Ketiga, dokumen sering dicari dan diminta melalui nama. Dan yang keempat yaitu jumlah langganan yang berkomunikasi itu banyak. Pembahasan yang kedua yaitu keuntungan dari pemakaian sistem abjad. Antara lain, A. Dokumen yang berasal dari satu nama yang sama akan berkelompok menjadi satu. Yang B. Surat masuk dan surat keluar disimpan bersebelahan dalam satu map. Yang C. Mudah dikerjakan dan cepat ditemukan. Yang D. Mudah diterapkan. Keuntungan lain dari penyimpanan sistem abjad ialah dapat langsung menempatkan berkas pada tempat penyimpanannya. Sebagai petunjuk, penataan berkas sederhana dan mudah dipahami. Sebagai tunjuk silang, sangat mudah diterapkan, yaitu sebagai kesalahan berkas mudah dicek di tempat berkas dengan abjad yang sama. Dan yang terakhir, biaya pelaksanaannya lebih murah. Pembahasan yang ketiga ialah kerugian dari pemakaian sistem abjad. A. Ada kemungkinan salah penempatan berkas jika tidak mengikuti aturan secara konsisten.
B. Mudah mengubah beberapa alfabet dalam surat. C. Tunjuk silang yang berlebihan akan membuat penyimpanan cepat penuh atau sesak. Yang D. Pemberian label pada folder memakan banyak tenaga. Kerugian lain dari pemakaian sistem abjad antara lain pencarian dokumen untuk nama orang harus mengetahui nama belakangnya. Selanjutnya, surat-surat yang walaupun berhubungan satu sama lain tetapi berbeda nama pengirimnya akan terletak terpisah dalam penyimpanannya. Selanjutnya, harus mempergunakan peraturan mengindeks. Dan yang terakhir, banyak orang yang memiliki nama yang sama sehingga harus lebih teliti karena kalau tidak teliti bisa salah dalam menempatkan dan menemukan. Adapun peraturan mengindeks, menurut Swedarmayanti, dia mengemukakan peraturan mengindeks dapat digolongkan ke dalam 4 kategori, yaitu yang pertama, indeks nama badan pemerintah atau swasta. Yang kedua, indeks nama organisasi atau badan sosial dan lainnya. Yang ketiga, indeks nama tempat atau wilayah. Yang keempat, indeks nama orang dapat digolongkan menjadi nama yang memakai nama keluarga, nama yang memakai nama marga, dan nama yang memakai nama baptis. Selanjutnya yaitu daftar klasifikasi abjad. Daftar klasifikasi dalam sistem abjad dapat diartikan sebagai pengelompokan arsip berdasarkan nama orang, badan, atau organisasi secara sistematis dan logis serta disusun berjenjang dengan tanda-tanda khusus yang berfungsi sebagai kode. Nama terdiri dari beberapa macam, antara lain yang pertama nama perorangan, yang kedua nama perusahaan, yang ketiga instansi pemerintah, dan yang keempat nama organisasi dan perhimpunan. Setelah nama diindeks, kemudian surat-surat diklasifikasikan berdasarkan abjad mulai dari A sampai Z. Tetapi bila terdapat sejumlah nama yang sama, maka penyusunan dilakukan berdasarkan huruf kedua, ketiga, dan seterusnya. Pembahasan yang keempat ialah penataan file dengan sistem abjad. Terbagi menjadi dua, yaitu date dan folder. Yang pertama, date berfungsi membantu petugas dalam menyimpan dan menemukan kembali suatu arsip di antara arsip-arsip yang lain. Macam-macam date antara lain date utama atau date primer, date pembantu, date keluar atau lembar keluar. Yang kedua, folder. Ada 3 jenis folder yang digunakan dalam sistem abjad, ialah folder campuran, folder individu, dan folder khusus. Adapun persiapan penataan arsip berdasarkan abjad. Yang pertama, paham peraturan mengindeks. Yang kedua, menyiapkan lembar tunjuk silang atau bila perlu. Yang ketiga, menyiapkan peralatan arsip. Pembahasan yang kelima ialah cara penyimpanan dengan sistem abjad. Langkah-langkah atau prosedur penyimpanan arsip pada sistem abjad adalah sebagai berikut. Yang poin A, memeriksa surat. Yang B, mengindeks surat atau berkas. Yang C, mengkode surat. Yang D, menyortir surat. Dan yang E, menempatkan surat atau berkas. Penjabaran dari langkah-langkah tersebut ialah poin A, memeriksa surat. Maksudnya adalah sebelum surat disimpan, terlebih dahulu petugas memeriksa surat atau arsip yang akan disimpan.
apakah arsip tersebut sudah boleh disimpan ataukah sebenarnya surat tersebut masih belum selesai prosesnya. Untuk mengetahui apakah surat sudah boleh disimpan atau belum, dapat dilihat pada surat tersebut apakah terdapat tanda-tanda perintah penyimpanan atau tidak, seperti tanda file, simpan, dep, atau deponeren atau simpan. Poin yang B yaitu mengindeks surat atau berkas. Maksudnya ialah surat dibaca, kemudian ditetapkan indeksnya. Jika surat masuk, maka yang diindeks adalah nama pengirim surat. Jika surat keluar, maka yang diindeks adalah nama tujuan. Arsiparis menyimpan surat-surat dengan menggunakan sistem abjad di filing kabinet. Berikut contoh nama-nama pengiriman surat yang masuk dan surat keluar dalam sebuah perusahaan yang hendak diarsipkan. Contoh yang pertama, surat dari Alfred Liubana. Contoh yang kedua, surat dari PT Agung Mulia. Setelah arsiparis mengindeks surat-surat tersebut di atas, maka hasil yang akan didapat adalah pertama Liubana, Alfred, yang B Agung Mulia, perseroan terbatas. Selanjutnya poin yang C yaitu mengkode surat atau berkas. Maksudnya ialah kode surat didapat setelah mengetahui indeks. Kode abjad diambil dari dua huruf pertama pada unit pertama nama yang telah diindeks. Tulislah kode pada surat atau arsipnya. Untuk penyimpanan secara vertikal, kode ditulis di pojok kanan bawah. Sedangkan jika penyimpanan secara horizontal, kode ditulis di pojok kanan atas. Penulisan kode sebaiknya menggunakan pensil. Hal ini bertujuan apabila sewaktu-waktu arsip tersebut dipinjam dan akan difotokopi, maka kode tersebut dapat dihapus sementara untuk kemudian ditulis lagi jika akan disimpan kembali. Dengan adanya kode memudahkan petugas untuk menyimpan surat dan mengembalikan surat pada tempat semula. Poin yang D ialah menyortir surat. Maksudnya adalah menyortir surat merupakan pengelompokan surat-surat yang mempunyai kode yang sama menjadi satu, sehingga apabila akan ditempatkan pada tempat penyimpanan tidak perlu mondar-mandir. Menyortir dilakukan apabila jumlah surat yang akan ditempatkan pada saat yang bersamaan dalam jumlah banyak. Jadi surat yang mempunyai kode sama atau sejenis dikelompokkan menjadi satu. Poin selanjutnya ialah poin yang terakhir, poin E, menempatkan surat atau berkas. Maksudnya ialah langkah terakhir dari proses penyimpanan adalah menempatkan arsip pada tempatnya. Tentukan arsip sesuai dengan kode yang telah ditetapkan. Contoh, surat yang telah diberi kode di atas akan ditempatkan pada laci filing kabinet dengan memperhatikan antara kode surat dan kode pada laci, date, dan folder. Contohnya ialah surat kelompok A ditempatkan pada laci yang berkode A sampai D. Di belakang date berkode A, di dalam hanging folder berkode AB atau surat 1, AF atau surat 10, dan AN atau surat 7. Pembahasan poin yang terakhir yaitu poin nomor 6. Prosedur penemuan kembali arsip yang disimpan. A. Teliti arsip yang diminta. B. Isi bon peminjaman. C. Bergeraklah menuju tempat penyimpanan. D. Cari arsip ke filing kabinet sesuai kode arsip. E. Ambil arsip yang diminta. F. Tempatkan out guide atau outset di tempat arsip yang diambil. G. Serahkan arsip kepada yang memerlukan.
Baiklah, mungkin itu saja penjelasan untuk tugas ujian tengah semester dengan materi penyimpanan arsip dengan sistem abjad yang bisa saya sampaikan pada mata kuliah manajemen kearsipan ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf Ibu dan kawan-kawan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.